Ya baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Pak, saya lihat Bapak Amos hari ini kesini sekali. Ini sesuai dengan jadwal yang sudah rencana dari hari Rabu ini Bapak ada kegiatan super mungkin Bapak Amos. Bagaimana Bapak Amos bersedia? Untuk hari Rabu ini Bapak siap video supervisi. Nanti materi yang nanti Bapak Agus gunakan untuk pas nanti kegiatan supervisi di kelas ini materinya apa? Untuk materi kebetulan hari Rabu ada satu kesempatan dengan saya mengajar materinya mengidentifikasi unsur-unsur perceraian. Mengidentifikasi unsur peristiwa. Dan tujuan yang nanti dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pelajaran kelas dengan materi mengidentifikasi unsur-unsur perceraian itu yang mau dicapai apa? Tujuannya untuk siswa mampu mengidentifikasi membedakan ada tiga unsur perceraian itu bisa bedakan perceraian pantun, perceraian kurinan dengan saya bisa membedakan itu. Luar biasa ini materi yang cukup luar biasa. Kalau begitu nanti mungkin ini model pembelajaran yang nanti Bapak gunakan itu model pembelajaran. Model pembelajaran yang juga saya susun di perangkat pembelajaran ini saya pakai model pembelajaran SDM. Problem basis Nanti siswa dengan model diskusi, kemudian media saya dengan pakai media fokus yang kebetulan juga teman-teman tidak ada yang pakai, saya sudah siap fokus kepada media. jadi nanti pakai fokus juga dalam pelaksanaan kegiatan Di dalam materi pembelajaran ada dia punya unsur untuk mahasiswa dapat cepat tangkap. Unsur ini saya pakai lagu, nada lagu untuk masukkan lirik. Unsur itu dalam inti liriknya lagu, teknikkan lagu. Unsur dalam bentuk ada lagu yang sudah itu siswa nanti dapat identifikasikan mana yang merupakan itu, mana yang masuk juga, mana yang masuk saja. Oh jadi nanti Pak Amos pakai model pembelajaran PBR, problem basis lirik. Terus metode yang nanti Bapak Amos gunakan metode metode diskusi. Bisa masih sebenarnya itu bukan diskusi. Penilaiannya dari diskusi, hasil diskusi mereka. Kalau di kelas itu ada berapa siswa? Ada siswa. Bagunya dalam kelompok. 6 kelompok. Berarti satu kelompok 4 siswa, 4 orang siswa. Dalam pembagian kelompoknya satu orang 4 satu kelompok 4 siswa. Sudah bisa efektif. Berarti karena 4 orang itu jadi baik satu bisa duduk sebagai ketua, satu sekretaris sudah jadi anggota untuk sama-sama bersama diskusi. Jadi kalau begitu dari hasil pembicaraan hari ini, apa dia dari persiapan Bapak Amos sudah bagus. Nanti hari Rabu mungkin lagi kelas nanti. Tapi nanti Bapak Amos mengajar di kelas berapa? Hari Rabu itu pelajarannya jam pertama, jam 1, 2, 3 3 jam pertama. Di kelas berapa? di kelas 7A. Kelas 7A. Oke, jadi baik. Bapak Amos usil berarti nanti kita ketemu hari Rabu di kelas 7A. Siap. Oke, baik. Makasih Bapak Amos. Siap. Bapak Amos tadi dan kelas supervisi kelas ini Bapak Amos luar biasa. Terima kasih. Karena Bapak lihat tadi ada 6 kelompok siswa yang dibentuk untuk berdiskusi berkaitan tentang materi puisi lama, pantun, kurinan, dan syair. Bapak lihat partisipasi daripada anak-anak itu luar biasa. Jadi Bapak bisa angkat jempol Bapak Amos karena Bapak Amos hari ini mengajarkan luar biasa. Nah kalau begitu Bapak tanya kira-kira tadi Bapak Amos mengajar bagaimana hal-hal apa yang paling menarik saat Bapak
Amo mengajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metodenya metode diskusi. Baik, terima kasih banyak Bapak. Hari ini saya rasa luar biasa sekali antusias anak-anak. Diskusinya luar biasa, awal pembelajaran juga respon anak-anak dengan materi yang disampaikan luar biasa. Begitu ada pertanyaan, dijawabnya langsung, kemudian mereka juga punya kesiapan memberikan pertanyaan balik, luar biasa sekali. Hanya yang menjadi persoalan bagi saya masih kurang itu anak-anak sudah begitu antusias di waktu diskusi. Ada beberapa anak-anak yang memang tidak aktif, mungkin karena mereka anggap sudah ada teman yang sudah bisa kerjakan itu punya saya coba saya perhatikan lagi bagaimana memotivasi mereka semua yang saya rasa tadi. Ya, Bapak juga lihat tadi begitu anak-anak hanya 1-2 orang dan itu biasa untuk hampir semua guru yang Bapak lapor supervisi biasa ada anak-anak separuh. Kira-kira kalau yang begitu dia Bapak Amos untuk bagaimana supaya siswa yang lain yang tadi tidak aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu bisa aktif dalam pelaksanaan kegiatan belajar. Setelah melihat hasil pembelajaran tadi, antusias tadi di awal pada tadi saya bilang sudah bisa efektif Pak. Tapi kemungkinan itu harus berubah. Kalau diskusi lagi saya coba kasih peran satu tidak lagi supaya kita bisa kontrol masing-masing. Ya, dari 6 tadi mungkin kita bisa kasih 8 ya, antusias anak-anak dari 3 orang itu lebih efektif lagi begitu. Dari 4 tadi sudah sebagian efektif, apalagi kita kasih 3 orang pasti akan lebih efektif ya, anak-anak lebih aktif lagi begitu. Itu rencana saya. Terima kasih. Berarti luar biasa. Anda kira-kira kalau begitu dari pelaksanaan kegiatan seperti tadi, Bapak lihat tadi pertama mungkin Bapak Amos seperti ada dalam bisa mulai buka materi dengan penyampaian tujuan. Bapak lihat tadi sepertinya Bapak Amos ada dalam atau bagaimana? Baik, itu mungkin karena ini pertama kali juga di supervisi, memang awal-awalnya agak grogi karena Bapak ada di belakang dia. Itu yang buat saya agak grogi. Dalam perjalanan saya rasa sudah bisa jadi biasa lah begitu. Yang ke depan itu ini bisa berubah lah. Lebih bagus lagi. Berarti itu luar biasa. Jadi ada dari dalam pelaksanaan kegiatan supervisi tadi, yang pertama Bapak berikan apresiasi Bapak Amos karena ditumpangi presentasi anak-anak yang tidak aktif, mungkin prosentasenya hanya sekitar 15%. Cara yang tadi Bapak Amos rencanakan untuk bagaimana membuat anak-anak lebih aktif dengan memperkecil lagi jumlah peserta didik dalam pembentukan kelompok, itu satu solusi yang nanti bisa Bapak ambil. Tapi mungkin jangan sampai di samping daripada itu jangan sampai ada cara lain lagi. Mungkin dari materi yang Bapak Amos siapkan yang mungkin tujuan yang mau dicapai berkaitan tentang anak-anak bisa membuat visi, bisa membuat merindang dan sayang. Mungkin jangan sampai tujuan yang Bapak Amos mau capai hari ini jangan sampai terlalu banyak, sehingga tadi sempat Bapak perhatikan itu karena mungkin dominasi tujuan yang mau dicapai dalam kegiatan belajar hari ini terlalu banyak. Akhirnya hanya beberapa hal saja yang anak-anak bisa pahami. Untuk dari hasil diskusi itu hanya sekitar 2. Bapak melihat tadi ada sekitar 4 tujuan. 2 tujuan yang bisa kita katakan bisa tercapai, 2-nya belum tercapai. Itu kira-kira bagaimana Bapak Amos ini strategi untuk menanggulangi ini, kira-kira Bapak Amos?
untuk kalau hal ini dibagi lagi tujuan pembelajarannya, karena kita apa ya, mengidentifikasi itu lebih dulu, kenal itu maksudnya yang berikut untuk menulis dan apa itu bisa lagi. Memperkecil tujuan, jadi memperbesar kelompok, memperkecil tujuan supaya, karena kalau menurut Bapak prinsipnya biar kita sedikit demi sedikit. Hari ini sedikit, mereka mungkin tahu dulu sesudah itu jadi dari konsep pengertian patut mereka sudah kuasai. Contoh-contoh diusahakan supaya dalam pemberian contoh jangan sistem penilaiannya secara klasikal. Satu orang siswa umum terus anggap saja masuk, seharusnya bisa kalau dapat itu perwakilan dari setiap kelompok yang ada itu bisa dibicara, sehingga ukuran kita dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi itu bisa. Jadi bagaimana Bapak Amos? Terima kasih banyak untuk masukan-masukan yang sudah diberikan, menjadi pembelajaran buat saya di kegiatan pembelajaran berikutnya lagi. Saya berharap juga di pembelajaran berikutnya ada lagi masukan-masukan baru untuk supervisi juga terkait pembelajaran baik lagi dengan saya bisa meningkatkan saya kemampuan mengatur. Baik. Jadi Bapak Amos, jadi ini bukan berarti Bapak mau mengoreksi menyampaikan satu pernyataan bahwa Bapak Amos tidak bisa, tapi Bapak harus bilang Bapak Amos luar biasa. Jadi nanti berikut kita akan berupaya untuk pertemuan berikut, kira-kira rencana kapan kita mau memperbaiki hal yang tadi kita sepakati, yaitu berkaitan tentang kalau dalam kelas jumlah kelompoknya akan semakin diperkecil, jumlah peserta jadi, dan juga penyampaian tujuan tidak terlalu banyak sehingga membuat anak kesulitan di dalam memahami materi yang Bapak Amos saja. Pertemuan berikut sudah masuk dalam mengidentifikasi isi puisi rakyat itu, saya bisa pakai lagi. Bisa pas untuk pelaksanaan kegiatan FTL, rencana tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan yang ada. Saya mengidentifikasi pertemuan berikut lagi ini kan mengidentifikasi juga tentang isi puisi rakyat itu. Cuma saya perkecil dengan kelompoknya, kelompoknya kemudian tujuan pembelajaran ini semakin kecil. Oke, baik Bapak Amos, terima kasih, kita akan bertemu lagi untuk tindak lanjut. Terima kasih banyak. Hari ini.